Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di sana? Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu, dilimpahkan rezeki yang berkah manfaat untuk panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini saya mau review cara bikin kandang sapi standar di Indonesia ya. Ini teman-teman, seperti ini yang versi kandang yang saya bikin. Lebar kandang, dalam kandang ya, maksudnya antara dari tempat makan sampai tembok sini itu minimal harus di angka 275. Itu minimal ya. Dari ujung sono sampai ujung sini 275. Karena kalau cuma di angka 250 itu kebanyakan sapi udah mentok di sini, dia ruang geraknya tidak ada. Jadi nanti berimbas pada temboknya mudah goyah atau mudah retak. Nah, kekuatan sapi itu juga tidak bisa diprediksi gitu. Terus untuk ketinggian dari lantai sampai ke tempat makan itu kebanyakan orang banyak yang salah, karena kalau di angka terlalu tinggi juga sapi nanti susah untuk makan. Terus kalau terlalu rendah nanti sapinya lompat. Itu ketinggian dari lantai sampai ke tempat makan itu di angka 75 cm. Tuh. Ini saya buat 75. Terus kedalaman tempat makan itu di angka 25 sampai 30. Ini saya bikin 25. Itu teman-teman, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kita beli sapi sampai rumah ternyata masih terlalu tinggi, akhirnya sapi mau makan tidak sampai di tempat makannya, harus jinjit gitu, kasihan sapinya. Terus kenapa saya bikin talinya seperti ini? Tuh, kenapa nggak di atas tapi di bawah? Kayaknya saya lebih suka di bawah. Kenapa? Karena kalau di bawah seperti ini kita nalinya di situ juga nggak terlalu susah. Terus kemudian sapinya mau lompat ke sini juga pasti agak kesusahan. Jadi istilahnya mau lompat sapi ke sini tidak bisa. Tapi ketika sapi itu tidur atau tidur di bawah, talinya tidak terlalu pendek, akhirnya tidak mencekik sapinya tersebut. Ruang gerak tetap ada, tapi tetap aman, tidak bisa naik, tapi ketika dia tidur tetap masih bisa. Itu teman-teman, ini semua tuh ketinggian tempat tali sampai ke ke ini dari lantai itu sekitar 40 sampai 45 cm teman-teman gitu. Terus kenapa saya kasih keramik? Ini hanya untuk untuk mengurangi ruang kerjanya aja. Karena kalau tanpa keramik biasanya cara ngebersihinnya kadang agak repot, agak lama. Tapi kalau pakai keramik ini cara ngebersihinnya sangat mudah. Kita tinggal sapu aja udah langsung bersih, tanpa harus pakai yang lain atau gimana gitu. Dan lebih enak aja lah itu teman-teman. Terus ini lantainya saya bikin garis-garis seperti ini. Saya pakai sapu lidi agar dia ada serat-serat. Saya bikin seperti ini agar di lutut sapi tidak kasar tapi tidak licin gitu teman-teman. Jadi ini di lutut sapi tidak kasar, ini tidak bikin kaki sapi itu bengkak atau gimana, tidak bikin bengkak atau aus ya. Kan ada sapi yang lututnya aus karena lantainya terlalu kasar. Nah, ini saya bikin seperti ini agar
nggak licin, tapi sapi tetap nyaman. Ketika bangun atau berdiri dia tetap nyaman, nggak terlalu licin. Itu teman-teman. Ini kapasitas kandang saya ini sekitar 8 ekor ini teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor. 8 ekor sapi. Terus lebar kandang ini, panjang kandang dari sini sampai ujung sono itu sekitar 10 meter teman-teman. Saya matikan di sebelah sini. Ini sebenarnya masih ada sisa di sini, tapi karena di sini buat jalan sapi, jadi saya matikan di sini. Akhirnya sapi hanya berhenti sampai di sini. Itu teman-teman. Terus untuk pencahayaan untuk teman-teman yang baru bikin itu diusahakan maksimal cahayanya. Saya bikin seperti ini kandang biar cahayanya ada. Jadi ini walaupun semua ditutup, pintu ataupun ditutup, kelihatan masih nggak gelap gitu. Terus lagi untuk anginnya, udara yang keluar masuk, kita harus usahakan ada banyak ya. Ini sebelah sini saya kasih sini segitiga pakai bata biar angin itu bisa masuk. Sebelah sini pakai streaming. Nih sebenarnya efektif seperti ini karena lalat juga nggak bisa masuk. Tuh sebelah sana juga Pak, sebelah juga. Terus untuk pembuangan air ya, kepada teman-teman usahakan air jangan sampai menggenang yang di dalam kandang. Kalau sampai ada genangan air di dalam kandang itu sangat rentan dengan kedatangan lalat. Makanya saya bikin lubang seperti ini, saya bikin curam dalam seperti ini. Nah, itu nanti air dari sono ke sini itu larinya cepat. Jadi insya Allah ini tidak ada genangan air yang ada di dalam kandang. Gitu teman-teman. Itu insya Allah nanti di dalam tidak ada genangan air, lalat insya Allah juga nggak akan hadir. Kalaupun hadir cuman beberapa persen gitu. Kita mengurangi dari awal, udah dipersiapkan semuanya, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati teman-teman. Tuh teman-teman, kita lihat nih kurang semua, dan saya kasih tempat buang air juga ini di sini, di tengah-tengah antara sono sama sono saya kasih air di sini pembuangannya. Itu teman-teman. Ini yang sebelah sini memang saya habis ini teman-teman. Ini hanya ada sisa sedikit ini teman-teman untuk jalan yang peliharanya. Hanya sekitar 70 cm teman-teman. Bentar. Ya. Nah, tuh sekitar 75 cm teman-teman. Ini untuk jalan yang pelihara, jadi kesana kemarinya saya bikin mepet karena saya memang lebih mengutamakan ruang gerak untuk sapinya dan mengutamakan tempat makan. Ini lebar tempat makan ini cukup lebar ini teman-teman. Lebar dalam ya, lebar dalam sapi itu saya bikin 75, tapi ini malah megar ini. Ini hanya sekitar udah sampai di angka 80. Bagus ini teman-teman. Nah, tuh. Di angka 80 cm. Ini nanti buat tampungan buat kasih komporan atau dan yang lain-lain itu insya Allah udah cukup dan tidak mengganggu ruang gerak kita. Oke teman-teman, diamati, dicermati. Barangkali ada yang kurang dari saya, yang mungkin mohon maaf, atau teman-teman boleh kasih masukan ke saya, agar bisa lebih baik dari sekarang gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika video ini bermanfaat, mohon dibantu untuk share,
agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Itu teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam sukses dari saya, Ibnu Lembu Super.